Seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik gitu ya. Mm-mm. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot. Tribunnews on Fokus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Politika Research dan juga Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas Tribuners terkait langkah dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang yang baru saja gabung dengan PSI dan bahkan saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bang Rio Prayogo. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam, Bang. Bang Rio, sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat, Baik. beraktivitas tiap Ya, hari terima kita. terima kasih banyak Bang Rio untuk kesempatannya. Kita berbincang lagi hari ini dengan topik yang sedikit berbeda. Ini kalau kita melihat 3 hari kemarin ini putra dari Presiden Joko Widodo, ini Mas Kaisang baru saja bergabung dengan PSI, menjauhi partai yang diikuti begitu ya oleh keluarga Presiden Jokowi dan kemudian bergabung dengan PSI. Untuk pengantar awal, Bang Rio melihat situasi ini, Bang Rio seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Naila Eh, undangannya dan selamat malam Tribuners semuanya. Fenomena yang menarik yang 3 hari ini benar-benar menyedot perhatian publik hmm, insan politik di tanah air, di mana putra dari orang terpenting di Republik ini, putra Presiden Joko Widodo, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia atau hmm, PSI, sebuah partai yang secara posisi spektrum politik itu sama dengan partai yang menaungi Presiden Jokowi itu sendiri. PSI dan PDIP itu adalah kompetitor. hmm. Kenapa? Karena secara spektrum politik dia ada di belahan yang sama dengan PDIP. Dari brand colornya sama, merah, ya kan? Secara ideologi, narasi yang dibangun, itu benar-benar memiliki kemiripan dengan PDIP. Hmm. Artinya, saya mau mengatakan bahwa PSI di dalam kampanye-kampanyenya itu sedang mencari atau menggrab basis pemilih PDIP. Nah, Oke. seperti itu berarti PSI adalah saingan PDIP. Nah, putra presiden ini menjadi dinobatkan sebagai ketua umum partai saingan dari partai bapaknya. Nah, itu publik pasti akan sudah bisa menilai kan Oh. apa jadi Naila di situ. Hmm. Oke, Bang Rio, ini yang menarik kemudian pada saat kemudian bergabung begitu ya. Ini kan ada di Solo, markas PDIP yang kita tahu. Kemudian bahkan dilaksanakannya di rumah dari Presiden Joko Widodo sendiri yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Lalu ketika kemarin deklarasi dan kemudian pernyataan untuk menjadi ketua umum begitu ya, Bang Rio, ini Mas Kaisang juga mengatakan ya saya bisa menjadi ketua umum salah satunya adalah privilege karena saya adalah seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Bang Rio melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dibilang ya cukup mencederai PDI Perjuangan atau seperti apa, Bang? Begini Naila, itu kan cuman melengkapi drama saja. Ada Aha. di kemudian ada di Solo, yaitu gimmick politik lah. Saya pikir itu nggak substantif, bukan persoalan yang mendasar. Itu hanya ya artikulasi dari gimmick politik supaya kesannya itu menjadi lebih masif, lebih grande gitu ya. Hmm. Tetapi yang paling esensial, yang paling substantif adalah anak presiden, di mana presiden ini adalah kader sebuah partai politik paling besar di Republik ini, Hmm. karirnya juga ditopang oleh partai politik tersebut, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, merelakan atau melapaskan
atau mengizinkan tanda kutip anaknya untuk menjadi ketua umum partai yang menjadi pesaing PDIP itu sendiri. Coba kita cek, mana partai yang bersaing dengan PDIP selama ini selain sebelum ada PSI? Ada partai-partai yang rontokan dari PDIP, misalnya PNBK dulu ada Eros Jarot, ya kan? Kemudian ada, saya lupa itu partai-partai yang kemudian mereka rontokkan. PSI ini kan hadir sedang menyasar basis pemilih PDIP. Kalau kita bikin spektrum, mulai kiri sampai ke kanan, kanan itu adalah PKS misalnya, kalau kita sepakat dengan spektrum ini, maka kiri itu ada PDIP, kiri ke tengah itu PDIP. Nah, PSI kan sedang menggarap pasar di situ. Ya, kan jelas kenapa kemarin PSI itu dicuekin sama Hasto, Sekjen PDIP. Itu kan menunjukkan bahwa PDIP ingin sendirian bermain di spektrum yang sebelah kiri. Nah, sekarang putra dari presiden, Kaisang menjadi ketua umum dari partai politik yang secara langsung bersaing dengan PDIP, gitu ya. Nah, soal itu di Solo, di rumah dan lain-lain, saya pikir itu pelengkap orkestrasi aja, drama pelengkap saja, itu gimmick politik saja. Yang substantif dan esensial adalah presiden tahu akan semua ini terjadi, ya. Nah, bagaimana? Saya juga menunggu respon dari PDIP, gitu ya. Kalau kemarin ada respon yang keras kepada Budiman Sujatmiko, kami juga sebagai pengamat juga ingin melihat respon yang seperti apa dari PDIP. Kalau PDIP mengatakan tidak gerah, tentu itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Dan sudah sewajarnya kalau PDIP itu marah akan hal ini. Karena orkestrasi-orkestrasi yang terjadi di lapangan itu banyak. Dan ini hanya bagian dari patahan orkestrasi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kaisang jadi PSI. Sebelumnya ada baliho, poster, gambar-gambar Jokowi bersama Prabowo. Kemudian belakangan juga ada gambar-gambar Kaisang sebagai calon wakilnya presiden dari Prabowo Subianto. Begitu ya. Nah, ini kan terlihat sekali bagaimana seorang kader dari sebuah partai memberikan dukungan yang masif kepada partai lain, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Agaknya menurut saya perlu ada rapat khusus antara Presiden Republik Indonesia sebagai kader PDIP, sebagai petugas partai dengan Ketua Umum PDIP dan jajarannya. Saya pikir ini tidak baik-baik saja begitu. Meskipun beberapa pihak atau beberapa kader PDIP ketika konfirmasi mengatakan ya tidak masalah karena ada ART dari PDIP, yang tidak boleh adalah keluarga inti, yang artinya ya Pak Presiden sekarang dengan Ibu Iriana, sementara Mas Kaisang sudah kakaknya terpisah begitu ya Bang Rio ya dengan istrinya Mbak Erina. Apakah ini bisa saya katakan sebenarnya PDIP ya terjebak dengan ada ART-nya sendiri atau seperti apa? Tidak, saya pikir itu narasi normatif saja untuk membela diri sampai nanti ada keputusan dari secara organisasional atau dari ketua umum atau dari sekjen. Saya pikir seperti itu. Ya tentu kalau belum ada keputusan ya jawabannya begitu, jawaban normatif ya. Jawaban yang dibutuhkan kadang juga nggak dibutuhkan itu kan. Ya semua orang tahulah kalau itu apa namanya ada artinya seperti itu. Ini bukan soal aturan main di internal partai, ini soal etika. Etika berpolitik ya kan. Gimana gini caranya ya. Maksud saya begini. PDIP sedang running dalam pileg. Running juga mengusung seorang kadernya bernama Ganjar Pranowo. Sementara kader terbaik yang menjadi presiden selama 10 tahun ini sedang menyuruh anaknya untuk mencari suara untuk orang lain dan partai yang lain. Nah, etika ini kan bicara etika politik. Ya, mau dijembatani seperti apa narasi ini, mau dibuat sesopan apapun, saya pikir semua pasti bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sedang tidak bahagia. Makanya dia kemudian mendistribusikan putranya itu ke PDIP. Apa ke SI, sorry. Oke. Presiden Jokowi tidak bahagia, kemudian mendistribusikan anaknya untuk kemudian bersama dengan PSI. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berbagai statement yang mengatakan Presiden Jokowi hanya petugas dari Partai PDI Perjuangan? Bang Rio, Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang bisa menjawab tentunya adalah beliau, ya, yang bersangkutan.
yang bisa menjawab tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan atribusi yang selama ini disematkan kepada beliau. Tetapi secara politik saya ingin mengatakan bahwa kekuatan di mana sih partai politik di Indonesia yang katanya demokratis ini, Mhm. yang sangat demokratis di internal partainya, kalau saya belum melihat ya. Maksud saya begini, coba Naila cari partai politik yang paling demokratis di alam demokrasi ini di Indonesia. Hmm. Belum ada kita lihat partai yang benar-benar demokratis. Semuanya otoritas di dalam ketua umum partai itu sendiri atau setingkat lebih atasnya adalah Kongres. Ya, petugas partai itu adalah persepsi atribusi yang diciptakan, dikonstruk oleh ketua umum PDIP sejak 2014. Kalau tidak enak sekarang kan ya kan dari kemarin dong harusnya nggak enak dong. Karena itu Aha. sudah disebut sejak 2014, sejak pertama kali dideklarasikan. Itu sudah disebut istilah dan sudah ramai bertahun-tahun. Tapi kalau hanya alasan itu, kok rasanya politik itu menjadi sangat apa? Sangat tidak berwibawa ya. Hmm. Kalau hanya sekedar alasan itu yang sudah didiskusikan, diributkan, diramaikan sejak dulu begitu ya. Kenapa baru berbicara di ujung karir sebagai presiden? Iya kan? Kalau itu alasannya, saya melihat bukan sekedar itu. Ya mungkin itu 10% saja ya. Oke, Tapi justru. lebih pada Aha. itu adalah bagaimana agenda-agenda ke depan. Ya kan, soal kenyamanan ini presiden kita ini orang Jawa Tulen ya. Mhm. Jawa ngeles gitu ya. Soal pilihan, perbedaan pilihan, tentu itu juga menjadi persoalan. Ya, misalnya Ganjar yang sudah tidak bisa menservis Jokowi misalnya, lebih takluk kepada Megawati, itu juga mungkin salah satu variabel yang mempengaruhi sikap-sikap Jokowi belakangan ini. Mhm. Artinya Itu ini justru itu menurut saya. sikap dari Presiden Jokowi bisa saya asumsikan begitu ya, karena untuk urusan mendatang ya, Bang Rio ya, urusan mendatang yang kemudian tidak bisa bersama atau tidak kemudian bisa satu pemikiran begitu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi meskipun mengatakan tidak terlibat dalam bergabungnya Kaisang bersama PSI, namun kemudian juga cawe-cawenya ini ada kalau Bang Rio melihatnya. Ya, Jokowi sebagai presiden atau siapapun mau mengatakan bahwa tidak cawe-cawe dan lain-lain ya itu tentu akan memperjelas situasi gitu ya. Hmm. Bagaimana mungkin seorang anak presiden yang kok jadi apa namanya urusan Pandana Baban pernah mengatakan bahwa si Bobby dan si Gibran itu apa namanya dapat privilege karena dia anak presiden, semua dipermudah. Dia nggak Mhm. perlu jadi ketua ketua partai di level kecamatan, kabupaten atau kota, tapi langsung dapat dapat privilege itu. Nah, artinya kalau tidak ada tidak ada kontribusi Jokowi di persoalan itu, masa iya ini ketua anak muda yang belum pernah jadi atau jangan-jangan pegang bendera partai PSI aja belum pernah gitu ya. Ini tiba-tiba Oh, jadi ketua umum. Kalau tidak iya. ada peran dari Jokowi, saya kira agak 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 sumir ya. Kata orang Jawa itu ketemu pirang perkoro Oh, gitu. Ya, bertemu berapa perkara ya, Bang Rio ya. iya, Oh, iya, oh. iya. Ini Hmm, kalau melihat arah dari Kaisang yang benar bergabung menjadi anggota PSI, bahkan sekarang menjadi ketua umum, ini menguntungkan untuk PSI dan merugikan salah satu pihak atau porsinya seperti apa, Bang Rio? ya merugikan PDIP lah. Bagaimana Aha. kader baiknya bernama Jokowi sedang mendistribusikan putranya ke partai pesaing PDIP, Mhm. ya kan? Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada sikap PDIP. Kalau PDIP tidak bersikap, justru itu menjadi pertanyaan publik, gitu ya. Mhm. Oh, kalau buat PSI ini kayak dapat jackpot, Naila. Hmm. Ya, kayak di lotre ini benar dapat jackpot ini. Gimana kagak anak presiden dan target apa namanya lolos parliamentary threshold, yaitu sudah ada di mimpinya ya sejak Kaisang jadi ketua umum, wah itu udah semua pada bermimpi, itu bermimpi indah lah, ya kan? Aku Aha. wah lolos ini di PT. Ya, paling tidak seperti itu meskipun ya saya sebagai orang yang menjadi pegiat demokrasi melalui lembaga survei,
Mhm. dan politik tidak semudah itu ya. Kinerja caleg itu juga sangat menentukan. Tetapi setidaknya langkah PSI untuk lolos parliamentary threshold itu sudah lebih mapan ketimbang Perindo misalnya ya, sebagai partai yang belum lolos, atau Hanura yang juga tidak lolos di tahun 2019. Itu jauh lebih energinya jauh lebih 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 masif lah ketimbang Mm. partai itu, begitu, Mhm. dengan Kaisang sebagai ketua umumnya, anak presiden coy, ya kan, itu. Betul. Oke, Bang, nanti saya akan fokus pada bagaimana Presiden Joko Widodo kemudian bisa membiarkan sang anak untuk bergabung dengan PSI. Namun sebelumnya, kalau Bang Rio melihat ini sendiri, apakah kemudian bergabungnya Kaisang dengan PSI ini juga ada kaitannya atau akan berpengaruh pada Pilpres? Ingat beberapa pertemuan PSI juga ikut serta begitu ya, Bang Rio ya, dalam agenda-agenda Pak Prabowo Subianto. Saya tidak bisa memastikan, Uh-huh. tapi eh, kemungkinan terbesarnya PSI tentunya adalah buat Prabowo Subianto, karena Mhm. fakta atau realitas atau peristiwa politiknya terlihat PSI selama ini kan apa namanya, bergabung di setiap acara-acaranya Prabowo Subianto, begitu ya. Betul. Tapi seperti yang kita diskusikan belakangan terakhir, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, ya begitu. Ya bisa jadi Oke. nanti belakangan Jokowi benar-benar ingin apa namanya, ingin ya, kalau ada peristiwa politik yang mengganggu lagi, akhirnya balik kandang mendukung Ganjar, ya PSI juga bisa diarahkan untuk Ganjar Pranowo. Mhm. Oke, Ya karena memang gini lah, menurut saya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya terutama kepada Ketua Umum Megawati, bahwa ya Jokowi harus dihitung juga dalam setiap pengambilan keputusan. Saya pikir ini soal diplomasi, soal negosiasi, begitu ya. Jokowi pengen diberi kesempatan, ya, dengan anaknya menjadi ketua PSI, tentu Jokowi sudah menambah satu instrumen kekuatan politiknya ya, untuk menambah ruang diplomasi atau negosiasi secara politik dengan PDIP, meskipun ya kan itu partainya. Jadi ya makanya isu saya bukan di soal internal, apa, bukan soal aturan, bukan soal ini, tapi ini soal fatsun di dalam berpolitik gitu ya. Gagal mhm. sebuah kader kalau gagal mengajak anaknya menjadi kader partai tersebut. Itu indoktrinasi paling dasar di dalam partai politik itu. Iya kan? Nggak Mhm. mungkin anaknya Megawati itu, coba si Puan, Prananda, semua jadi kader PDIP. Iya kan? Ya, Iya ini kan betul. gimana orang mau ngajak pemilih partai, memilih orang lain mau ngajak memilih PDIP, anaknya sendiri jadi ketua umum partai orang lain. Dan ini Mhm. fenomena terjadi di banyak tempat gitu ya. Akibat itu tadi, ya, ruang negosiasi di dalam politik terlalu longgar, Mhm. sehingga orang yang muncul seperti Jokowi itu merasa besar karena dirinya bukan dari PDIP. Itu yang menurut saya harus menjadi concern bersama nih lah. Oke, tanya besarnya artinya terletak pada apa yang sebenarnya terjadi di internal dari PDI Perjuangan ya, Bang Rio ya. Ya, tidak Ah. bisa dipungkiri itu yang terjadi kan. Kalau kalau lagi harmonis, ya tidak akan seperti itu pasti kan. Meskipun beberapa kader PDI juga ketika ditanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, yang mana disampaikan juga hubungan keduanya tampak baik-baik saja dan akur-akur saja begitu Bang Rio Ya, katanya. politik kalau ditanyakan via wawancara, ya keluarnya yang dari mulut bukan dari hati kan. Betul. Coba Oke. yang coba ketika lagi ngopi, lagi informal, coba tanyakan yang dari hati itu. Coba pasti itu kan akan menggambarkan keseluruhan situasi gitu. Mhm. Ini Gitu. kalau kemudian di statement beberapa pihak atau pengamat juga beberapa mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tampaknya sedang berdiri dengan dua kaki, ya ada di PDIP, namun ada kemungkinan juga untuk kemudian menahkodai PSI begitu, Bang Rio. Bang Rio lihatnya seperti apa sih untuk kaitan Presiden Jokowi sendiri dengan PSI yang saat ini ketua umumnya adalah Mas Kaisang begitu anaknya? Ya, kalau sekarang tentunya kaki Jokowi ada di Prabowo kalau seperti ini situasinya ya. Aha. Ya, tapi bukan berarti nanti Jokowi tidak akan mendukung, tidak pasti tidak akan mendukung Ganjar, bukan seperti itu. Politik itu kan sangat lentur kan.
Makanya tadi saya bilang frame-nya atau paradigmanya adalah Jokowi ingin memberikan beban kepada PDIP, ya kan? Beban apa? Beban agar berpikir aku bisa, aku harus dilibatkan di dalam semua urusan, gitu ya. Baik itu urusan penentuan siapa, kepada siapa, urusan apapun, begitu ya. Itu Hmm. yang mungkin belum didapatkan sama Jokowi. Secara psikologis, Jokowi butuh itu. Dia orang terpenting kan, nomor satu di Republik ini. Nah, dengan memberikan beban seperti ini, maka yang dia tunggu adalah ruang negosiasi. Oleh siapa? Ya antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP. Ya kan, aku kader, ya, tapi ayolah, kira-kira baiknya seperti apa? Jangan tinggalkan aku dong, ya kan? Nah, Betul. kira-kira seperti itu. Atau misalnya, contoh misalnya tentang baliho-baliho Gibran yang ada di seluruh Indonesia itu. Kok rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu atau Gibran nggak tahu gitu ya. Kalau Gibran Oh, tahu pasti kan laporan sama bapaknya, Pak piye Pak, kan pasti seperti itu kan ya. Di betul. keluarga itu kan nggak apa terlalu formalistik di dalam keluarga, sangat informal gitu ya. Pasti ada respon di situ. Nah, dugaan saya situasi ini berkembang karena PDIP bersikeras Ganjar jadi calon presiden, atau mungkin ya, ini dugaan saya, mungkin Oh, Jokowi berharap Ganjar menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sehingga ruang negosiasi ini semakin uh, ruang dialog, ruang negosiasi, ruang diplomasinya semakin tidak menguntungkan PDI, dan hmm, Jokowi menekan dengan cara seperti ini, menurut saya ya. hmm. Ya. Nah, tetapi kalau ini sukses, maka Ganjar akan ikut blok koalisinya Prabowo, misalnya menjadi Prabowo Ganjar. Tetapi kalau tidak sukses, maka Jokowi akan semakin jauh dengan PDIP, dan saya bisa pastikan itu membahayakan buat Presiden Jokowi. Karena meninggalkan rumah di mana dia tumbuh besar sebagai sosok atau figur terpenting di Republik. Hmm. Itu, Nel. Oke, ada nego-nego atau tarik-penarik negosiasi begitu ya. Kalau menurut Bang Rio antara PDIP atau dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan pensiun begitu ya. Kalau kita melihat situasi ini kan memang tampaknya sedikit tidak mungkin apabila lepas dari masa jabatannya Presiden Jokowi tidak akan berpolitik begitu, Bang Rio. Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga Anda melihatnya untuk kemudian bisa mendapatkan posisi yang cukup strategis di PDIP dengan kemudian menyuruh anaknya sekarang menjadi Ketua Umum PSI, atau justru nanti ada peluang Pak Jokowi membesarkan PSI ini, Bang Rio? Apa, apapun, saya pikir Jokowi ingin terus berpolitik dengan cara seperti ini, gitu ya. Hmm, Pelajaran penting adalah ketika menjadi, setelah ada istilahnya post power syndrome, ya. Semua orang tahu lah teori itu ya. hmm, Konsep power syndrome gitu ya. Ketika orang sudah berkuasa, tiba-tiba tidak berkuasa. Itu kan kayak kehilangan anak kecil, kehilangan mainan begitu ya. Nah, dia mungkin biasanya dihormati menjadi tidak dihormati, kemudian punya pengaruh, akhirnya kehilangan pengaruh, begitu. Nah, itulah poin itu yang ingin ingin diamankan oleh Jokowi. Jokowi tahu betul betapa SBY 10 tahun itu sangat kuat dan berkuasa. Tapi setelah Jokowi berkuasa, bahkan SBY itu sudah tidak lagi didengarkan, bahkan sama media massa, ya kan? Itu juga sudah tidak lagi jadi rujukan. Itulah post power syndrome. Nah, sehingga Jokowi ingin memastikan dirinya itu jangan sampai ketinggalan kereta di dalam percaturan politik Indonesia pasca 2024. hmm, Caranya bagaimana? Meletakkan fondasi-fondasi pengaruh itu. Di PSI harus ada, di PDI harus ada, di Ganjar harus ada, di Prabowo harus ada, bahkan mungkin di Anies Baswedan pun harus ada. hmm. Ya. Nah, apakah itu cukup? Nggak cukup kalau belum diformalkan melalui sebuah jabatan penting. Apa itu? Ketua partai. Oke. Ya, itu. Dengan anaknya jadi ketua umum partai PSI, siapa tahu besok PSI lolos. Ya, harapannya seperti itu. Harapan dari Jokowi itu lolos, maka dia bisa kendalikan PSI. Atau mungkin setelah ada apa namanya
ditawari calon apa namanya ditawarin ketua umum Gerindra, siapa tahu ya kalau lepas dari PDIP ditawarin ketua umum Gerindra kan juga wah Heeh. juga gitu ya. Artinya Jokowi dengan seperti itu bisa menjaga pengaruhnya sehingga cita-citanya soal IKN, soal ya proyek-proyek yang dicita-citakan Jokowi itu terus bisa dilaksanakan oleh presiden periode berikutnya. Hmm. Oke. Kira-kira Oke, baik. Bang Rio, dua pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang pertama tadi terkait bagaimana Presiden Jokowi ingin tetap punya pengaruh begitu ya, yang kemudian dikaitkan dengan dinasti politik dari Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat kita bahas, Bang Rio, soal bagaimana Mas Gibran yang sangat amat diwacanakan untuk kemudian bisa berpasangan dengan Pak Prabowo begitu ya, kemudian menjadi cawapres apabila memang hasil gugatan dari MK ini lolos ya. Kemudian ada juga yang kemudian berasumsi terkait Kaisang yang kemudian bisa ditempatkan di Solo untuk menjadikan sang kakak. Bang Rio melihatnya seperti apa? ya sekarang permainan ini kan sudah naik kelas semua ini pemainnya Uh, ini kan. Si Gibran sudah disebut-sebut sebagai calon wakil presiden, Kaisang hmm, sudah setara dengan Surya Paloh, dengan Megawati, dengan apa namanya Zulhas, dengan Erlangga hmm, Hartarto sebagai ketua umum partai. Coba bayangkan, ini sudah naik kelas semua, gitu ya. hmm. Apalah artinya itu jadi wali kota Solo kalau udah seperti ini, ya? Perbincangannya sudah apa namanya sudah level ke 1 sampai 5 sudah di level keempat ini barang Mhm. ini. Ya jadi sehingga apa namanya menurut saya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaruh-pengaruh Jokowi ini tetap tertanam di dalam parlemen, di dalam partai politik, di dalam presiden dan wakil presiden mendatang. Itu aja ya, Oke. nggak bukan lagi soal wali kota Depok, bukan lagi wali kota Solo, itu terlalu kecil. Kalau Hmm. udah ketua umum partai dan calon wakil presiden mah. Oke, levelnya sudah terkait bagaimana nanti kerja dari Jokowi di periode jabatannya sebagai presiden bisa dilanjutkan begitu ya di sisi manapun kemudian nantinya fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo ini berjalan sesuai dengan keinginan, bisa saya katakan Bang Rio, keinginan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Persis, persis Oh, seperti itu. Persis, ya. oke, Hmm. baik. Bang Rio, ini kan kalau kita melihat Presiden Jokowi tampak begitu santai, kalau diajak ditanya soal politik juga pasti jawabannya, ya tanyakan pada ketua umum partai, tanyakan pada ketua umum partai. Saya ini presiden, saya tidak terlibat dalam urusan partai. Tapi kalau kita melihat situasi ini kan, ya keterlibatan Presiden Jokowi terlihat begitu besar, Bang Rio. Terakhir, Bang Rio, bagaimana Bang melihat ini? Jokowi adalah insan politik yang berbeda dengan Hmm, insan politik yang lainnya. Dalam banyak hal kita harus belajar cara berpolitik Presiden Joko Widodo ini. Ya, orang banyak kemudian mendiskreditkan Jokowi karena penampilannya, groomingnya yang ya biasa saja anak kampungan. Tapi narasi kampungan, deso itu bisa menggetarkan dari ujung apa dari Papua sampai ke Aceh sehingga dia bisa terpilih menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Luar biasa. Saya pikir meskipun dengan cara Jokowi menjawab saya tidak terlibat dan lain-lain, jangan pernah memberikan penilaian pada sosok Jokowi hanya karena melihat penampilannya atau apa yang beliau bicarakan. Langkah-langkah politiknya itu sangat jitu, ya, sangat apa namanya tidak bisa ditebak gitu, dan nyatanya selama ini beliau sukses mengkonsolidasi kekuatan politik di balik dirinya dan bisa mempengaruhi bahkan ketua-ketua umum partai. Kita lihat bagaimana KIB dibentuk, kita lihat bagaimana uh, political endorsement dari Jokowi yang bisa hmm, menaikkan stabilitas Prabowo Subianto yang sudah sempat nyungsep karena disalib sama Anies Baswedan sejak November. Kemudian diajak jalan-jalan sama Jokowi mulai Februari, Maret, April, naik lagi harapan. Dan survei-survei kami jelas itu bahwa saya pilih PDIP, tapi presiden saya pilih Prabowo. Kenapa, Pak? Karena saya dukung Pak Jokowi. No, ya kan? hmm, Artinya Jokowi itu bisa menempatkan diri di dalam kancah politik ini sebagai seorang master, begitu. hmm. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari PDIP Perjuangan?
Itu yang ditunggu sama publik terhadap kader terbaiknya saat ini, yang sudah mulai bermain banyak hati. Nah, itu Iya. catatan. Oke, kita menunggu artinya apa yang kemudian akan dilakukan atau sikap apa yang dan akan bisa diambil oleh PDI Perjuangan begitu ya, Ya, Bang Rio ya. Terima kasih banyak Bang Rio Prayogo atas kesempatannya untuk kemudian berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News Fokus. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. terima kasih Nela. Ya, Tribuners, demikian Tribun News Fokus kali ini. Saya Nila Irda undur diri. Kita berjumpa lagi dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.